Halo, tes. Pak terdengar? Halo? Terdengar Pak Andri, aman? Oh, aman ya? Oke, Ya, oke. sorry Soalnya saya tadi. saya baru tiba-tiba minta update. Oh, oke. Saya tadi jawab tapi ternyata lagi di mute, nggak sadar. Oh, iya, it's okay. Ya udah. Tapi nama saya banyak banget ya. Kenapa ya? Ini memang tampilannya aja ya? Ini sepertinya kalau pakai link yang dari Pak Steven, jadinya namanya sama semua, Pak. Oh iya, jadi ada Jadi berapa Steven Andri. banyak banget nih nama saya di mana-mana. Betul. It's okay. Ya udah. Oke. Sepertinya sudah banyak yang pada join ini teman-teman. Oke, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Udah ada 48 orang nih yang sudah masuk di tempat ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya. Kita lihat sekarang ada Pak Aditya, Mbak Anggit, Pak Asep, ya ada Mas Bimo juga, ada Ibu Karolin, apa kabar? Ada Mbak Intan, apa kabar? Selamat pagi. Ada dari PT Karindo Alkestron, selamat pagi. Tanggal 23 ya Bapak Ibu semua ya, teman-teman HRD biasanya tanggal 23 itu udah agak free ya, karena info apa namanya untuk pembayaran salary udah agak beres ya Bapak Ibu ya. Nah ini kayak tadi ada yang kebetulan harusnya kita mulai jam 10, tapi kayaknya sudah ada yang tadi klik start untuk mulai. Nggak apa-apa, kita one way dulu ya Bu, Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya mulai, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu bila bisa melihat screen saya boleh thumbs up? Oke ya, oke, baik. Terima kasih. Wah, luar biasa. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nama saya Guyup. Saya akan menjadi host untuk Morning Talk kali ini. Hari ini temanya seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, kita akan melihat bagaimana sih, bagaimana sesuatu yang kayaknya lagi hits banget gitu ya, lagi hits, lagi yang terkadang bikin bingung buat kita-kita semua nih. Nah, hari ini kita ada kedatangan dua narasumber. Yang pertama bintang tamu kita, yang kedua dari tim internal kami, di mana kita akan sharing ke Bapak Ibu. Kita sekali lagi untuk Morning Talk kali ini kita nggak menggurui atau apa, enggak, kita hanya share apa yang terjadi, apa yang kita lakukan sebagai best practice di perusahaan kita masing-masing, sehingga mungkin Bapak Ibu juga bisa menarik benang merahnya apabila seandainya oh ya ini ternyata ini applicable, bisa dilakukan di perusahaan Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang mohon Bapak Ibu perhatikan, bahwa semua Bapak Ibu kita setnya untuk mute ya, di mana Bapak Ibu apabila ada pertanyaan Teman-teman sudah mulai ya. Bapak Ibu bisa ketikkan Q&A-nya ya di tombol Q&A. Bapak Ibu bisa tinggal ketik di situ, di mana apabila kita mungkin narasumber bisa melakukan menjawab pertanyaannya di setengah sesi atau di akhir sesi, kita fluid aja ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tanya aja, ketik aja di Q&A-nya gitu ya, nanti kita akan respon ya. Either di tengah-tengah ataupun pas waktu sesi Q&A di akhir acara. Oke. Dan sekali lagi kita akan mengirimkan rekaman ini H+1 melalui email, atau Bapak Ibu juga bisa melihat rekaman-rekaman dari
Morning Talk sebelumnya yang ada di website kami. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat nih kira-kira apa saja sih sharing-sharing dari teman-teman HR yang lain gitu ya, dari para praktisi yang lain yang kita lakukan di Morning Talk tiap hari di Jobstreet ya. Nah, kalau bulan lalu Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa bulan lalu tidak ada Morning Talk. Nah, bulan lalu kita mengadakan offline Morning Talk. Kebetulan kita pergi ke Jogja untuk melakukan Morning Talk. Jadi teman-teman semua para HR tunggu saja, nanti siapa tahu kita bakalan hadir gitu ya di dekat atau di kota Anda untuk melakukan sesi Morning Talk seperti ini. Nah, tapi kali ini untuk tidak memakan waktu lebih banyak lagi untuk Bapak Ibu semuanya, kita untuk khusus bulan Februari kita melakukan secara online ya. Nah, agenda kita kali ini adalah kita akan mendapatkan sharing dari Pak Stephen Andri. Beliau adalah HR Director dari SehatQ, dan kemudian nanti juga ada sharing dari Ibu Paramita, Ibu Paramita yaitu HRBP dari Jobstreet Indonesia. Nanti kita akan ada panel discussion yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga akan Bapak Ibu bisa sampaikan, yang saya juga akan tanyakan di sesi ini. Ya. Nah, seperti yang saya sudah informasikan, kita ada 2 narasumber nih yang akan berbicara how to design an attractive compensation system, ya, di mana Stephen Andri akan sharing best practice-nya beliau, karena beliau pun juga tidak cuma sebagai HR Director dari SehatQ, tapi juga beliau adalah HR Director dari Eka Hospital Group, ya. Kemudian juga narasumber kedua kita adalah Ibu Paramita Suwandi, beliau adalah Country HRBP dari Jobstreet Indonesia. Oke. Nah, tanpa buang-buang waktu lagi, ya, Bapak Ibu semuanya, saya mau undang dulu Pak Stephen dan Bu Mita. Apa kabar? Mungkin bisa videonya dibuka biar kita kelihatan. Halo. Selamat pagi Pak Stephen, selamat pagi Mbak Mita. Selamat pagi Pak Guyup, selamat pagi Pak Stephen dan teman-teman semuanya. Pagi-pagi. Hari ini agak mendung ya Jakarta ya. Di tempat saya hujan gitu ya. Tapi biasanya kalau kata orang tuh kalau mendung di pagi hari dan hujan di pagi hari biasanya banyak rezeki. Terutama buat teman-teman HRD nih, pasti kerjaannya makin lancar, sistemnya nggak ada yang down gitu ya, nggak ada yang komplain dari karyawan segala macam, itu pasti hidupnya tenang gitu ya. Nah, Amin. buat teman-teman HRD semuanya ya, kita akan mulai webinar kali ini. Monggo, kalau seandainya kita tadi kan topiknya adalah bagaimana kita mendesain suatu sistem yang memang bisa membantu gitu ya, bisa membantu kita sebagai para HRD ya untuk membuat sistem kompensasi yang menarik, yang bisa membuat para kandidat di luar sana atau mungkin karyawan yang sudah join itu kayaknya lebih adem, lebih tentram, dan bahkan bisa lebih produktif. Karena yang paling penting adalah untuk para HRD adalah saya punya karyawan yang paling produktif. So, kali ini Pak Stephen boleh monggo seandainya memang ada share atau slide bisa kita dibagikan pada kali ini. Oke, sebentar ya. Oke, sambil menunggu teman-teman, kalau seandainya kira-kira udah mulai ada pertanyaan yang mungkin sebagai intrik ya, intrik kayaknya apa ya sistemnya? Mungkin teman-teman udah mulai siap-siap ambil pena, kemudian mungkin juga siap-siap untuk kira-kira menuliskan atau mencatat apapun yang bisa atau bisa applicable dilakukan di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Ya. Ambil kita tunggu.
Oke, sambil nunggu Pak Steven, mungkin kita ngobrol dulu sama Mbak Mita. Oke, Mbak Mita, Ya, gimana ini Pak? Boleh. baru kali ini nih salah satu narsumnya dari HRBP nih, dari HRD-nya JobStreet nih. Mungkin teman-teman kan mikir, kalau JobStreet kalau nyari karyawan lewat Job. Nah sekarang dedengkotnya HR-nya JobStreet nih kita undang nih. Ya, nah, Mbak Mita, ini ngomong-ngomong nih, ngomong-ngomong soal compensation gitu kan. Ini kan hal yang di mana it's very simple to say gitu ya. Tapi sometimes it's hard to do gitu, karena kan namanya compensation itu kan ada yang ya ada faktor like and dislike atau cocok nggak cocok gitu ya untuk menarik kandidat. Nah, kira-kira nih kisi-kisi. Nah, sebelum Pak Steven mulai kita mau bagi-bagi dong kisi-kisinya, bocorannya kira-kira apa yang akan nanti Mbak Mita akan sampaikan ke teman-teman semua di sini. Oke, Pak Guyup, thank you. Nah, sebelumnya disclaimer dulu nih. Jadi kalau dibilang dedengkot JobStreet, sebenarnya saya juga join JobStreet masih hampir 1 tahun ya, jadi masih kurang dari 1 tahun. Nanti sharingnya mungkin akan lebih kepada mix ya Pak Guyup ya, dari experience saya yang mostly adalah di consumer goods sebenarnya. Ya. Nah, benar tadi kata Pak Guyup ya, pasti akan ada like dislike karena pasti yang namanya compensation itu relatif sekali. Kayaknya kita udah buat suatu hal yang bagus, pasti akan ada yang komplain tuh gitu. Nah, bisa dibilang sebenarnya message-nya adalah no such best compensation strategy gitu ya. Yang namanya compensation itu buat saya tuh seperti art gitu, strateginya tuh harus benar-benar jelas gitu. Kalau apa namanya, jadi tergantung sebenarnya audiens kita, target kita itu siapa. Intinya itu sih Pak Guyup. Nanti kalau misalkan makin banyak lagi, jadi saya duluan yang kasih materi daripada Pak Steven nih. Oke. Tapi kayaknya bentar ya. Ya, ini Pak Steven chat ke Pak Hendra. Pak Hendra, apakah nah kali ini juga ada perwakilan dari tim Sehatku. Pak Hendra, apakah terima email dari Pak Steven? Mungkin bisa ada ininya. Tapi nggak apa-apa. Kita balik aja, mungkin karena masalah teknis gitu ya. Karena masalah teknis mungkin Mbak Mita boleh duluan gitu ya untuk kira-kira kali ini apa yang Mbak Mita bisa sharing ke kita. Oh oke, berarti saya share materi duluan ya? Boleh ya. Oke, siap. Sambil menunggu Pak Steven, saya share screen dulu. Ya, udah kelihatan kah Pak Guyup dan teman-teman semuanya? Oke, nah kita mulai aja ya, mungkin sebelum mulai ini disclaimer dulu, ini sharing session tadi Pak Guyup sudah menyebutkan bahwa sebenarnya kita tidak akan menggurui gitu, karena mungkin teman-teman di sini ini HR forum, jadi pasti udah banyak banget punya experience terkait compensation and benefit. Nah, ini saya kasih sedikit background-nya biar teman-teman mungkin ada bayangan, oh kenapa saya ceritanya seperti itu gitu, biar kelihatan background-nya ya. Jadi saya pernah ada di 3 industri, di banking, consumer goods, dan juga tech yang terakhir dengan JobStreet. Tapi sebenarnya kalau bisa dilihat dari perjalanan karir saya mostly di consumer goods dan saya pegang compensation and benefit dan juga HR generalist di Indonesia, sempat di Indonesia dan di 13 negara Middle East itu semuanya consumer goods gitu. Jadi walaupun sekarang di tech company mungkin akan ada sedikit unsur consumer goods-nya. Itu Pak Guyup dan teman-teman ya. Oke, nah sebelum masuk nih sambil menunggu
Pak Steven ya, sedikit background dulu mungkin kenapa sih kita harus mendesain conversation yang menarik gitu. Nah, ini ada internal dan eksternal. Tadi Pak Guyup sudah sempat mention juga kita pengen meretain best employee, lebih engage, lebih produktif. Intinya adalah minimalisir turnover dan juga kita pastinya ingin foster innovation. Nah, untuk eksternal sebenarnya ada lagi hal-hal lain selain untuk attracting talents, itu juga untuk improving brand reputation dan untuk attracting investor. Nah, biasanya sekarang yang namanya sosial media itu kan beritanya cepat sekali nih ya Pak Guyup ya. Jadi kalau misalkan apa namanya semuanya itu bisa serba subjektif. Kita baca berita tentang apa, ada postingan tentang wah enak ya kerja di sana, bahkan akhirnya bisa unconsciously kita pilih produk itu cuman gara-gara baca satu postingan tentang wah kerja di sini, conversation di sini gitu ya. Itu banyak sekali gitu hal-hal tersebut bisa terjadi. Nah, ada sedikit background juga, ini saya dapat mostly dari HBR ya, karena bacaan saya biasanya dari situ. 81% karyawan itu akan lebih produktif dan engage saat mereka tahu bahwa, oh saya ini dibayar secara fair gitu. Dan 75% karyawan pastinya ini internal dan eksternal pada intinya akan apply kalau misalkan dia tahu company ini membayar dengan fair. Nah, bagaimana sih mereka tahu? Ya again word of mouth dan sekarang sudah banyak sekali review-review di beberapa portal ya termasuk di Jobstreet kita juga punya tuh. Jadi yang dilihat biasanya kalau kayak gitu kan honest review-nya ya. Perusahaan X seperti apa sih, perusahaan Y seperti apa sih gitu. Oke, nah bagaimana step-stepnya untuk designing compensation itu? Jadi yang pertama pastinya akan ada again internal dan eksternal. Untuk internalnya sendiri nanti kita akan bahas biasanya dengan employee survey, eksternal ada industry benchmark. Dan selanjutnya pastinya kita akan lihat kantong kita nih duitnya ada berapa sih gitu. Kita harus alokasikan budget. Selanjutnya setelah itu yang pertama sekali adalah confirm compliance. Karena experience saya setiap negara itu pasti akan ada compliance yang berbeda-beda secara kompensasinya gitu. Di Indonesia misalkan paling gampang ya ada UMR, setiap daerah UMR akan berbeda. Lalu ada BPJS yang memang semua perusahaan harus mengikutsertakan karyawannya. Nah, selanjutnya kita bisa tentukan pay grade-nya di mana, positioning kita itu mau di mana sih gitu dan kita bisa mulai plan rewards dan selanjutnya adalah mengkomunikasikan compensation tersebut. Nah, ini kita masuk ke internal dan eksternal di stage satunya tadi ya. Untuk yang internal kita pastinya pengen ekspektasinya ya happy engage employees tadi disebutkan oleh Pak Guyup gitu. Tapi fact-nya kok ada aja ya komplain tentang compensation and benefit gitu. Kenapa ya gaji saya segini? Kenapa ya benefit ini nggak ada, itu nggak ada? Aduh di company sebelah teman saya tuh dapat ini nih. Selalu aja pasti akan ada non-stop komplain ya, nggak akan pernah puas gitu. Nah ini ada beberapa tipsnya. Biasanya yang paling gampang adalah kita lakukan employee survey, memang employee engagement survey. Tapi ingat jangan hanya fokus pada skor saja, kita harus investigasi cause of change ya, perubahannya itu karena apa. Lalu kita harus bertanya tentang suatu yang spesifik kalau misalkan memang ini terkait compensation and benefit aja ya, yang kita pengen gali lebih lanjut gitu. Misalkan, oh kita mau lihat terkait medical insurance gitu. Nah, skala bertanya pun juga akan menentukan karena kalau kita buat open question, biasanya pasti karyawan itu akan mau semuanya, ditulis semuanya. Yang ada kita bingung, iya mereka mau semuanya gitu. Tapi kan kantong kita nggak sebanyak itu gitu ya. Jadi mungkin bisa dengan scoring 1 sampai 10, 1 sampai 5 yang mana sih sebenarnya merupakan prioritas karyawan. Dan kita juga bisa membandingkan dengan previous benefits. Kalau misalkan sudah dilakukan perubahan, apa sih bagaimana sih persepsi karyawan yang sekarang dibandingkan dengan sebelumnya, lebih baik atau enggak?
Nah, yang untuk eksternal, kita bisa ikut ke market atau salary survey atau industri benchmark ya, banyak banget sekarang ada beberapa institusi yang besar yang sudah menyediakan, ini bukan promosi sama sekali, tapi semacam Mercer, semacam Towers Watson gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini, wah itu kan lumayan ya gitu, saya nggak budgetin itu, gimana sih? Jangan khawatir gitu. Ada survei result dari independent institution seperti Jobstreet gitu. Dan saya sendiri sebagai praktisi HR cukup terbantu dengan survei-survei yang dilakukan Jobstreet. Sangat komprehensif, compensation and benefit itu ada, terkait rekrutmen juga ada, terkait development juga ada. Jadi kita bisa menggunakan yang non berbayar seperti itu. Nah, lalu bisa juga join beberapa HR communities. Dulu waktu saya handle compensation and benefit, suka saling sharing tuh. Terus kita buat sendiri survei sejenis, siapa yang mau ikut akan dapat hasilnya gitu. Nah, hal ini internal dan eksternal checking gitu ya, medical check up-nya HR itu harus dilakukan secara continuously, harus benar-benar selalu diupdate. Ideally memang setahun sekali atau at minimum paling enggak 2 tahun sekali. Nah, terkait allocate budget nih. Kalau misalkan kita bisa bilang, wah kita kan smaller companies ya, terus pasti kita akan kalah loh sama company yang besar, enggak juga gitu. Sebenarnya masih aja ada cara-cara, karena compensation and benefit itu sebenarnya art. Jadi kita bisa memainkan banyak hal. Nah, mungkin teman-teman di sini cukup familiar dengan ini ya, yang namanya market survey pasti akan ada, biasanya kita lihat median. Kita di mana sih dibandingkan dengan median? Apakah di mediannya, ataukah di lower range, ataukah di upper range gitu. Nah, kita bisa aja pilih misalkan dalam satu research, biasanya kan per position class namanya gitu ya. Di position class X, level supervisor, mediannya sejumlah saya katakanlah 5 juta misalkan gitu. Nah, kita bisa aja sebenarnya creating satu posisi bukan seolah ya, tapi posisi yang kita carinya dari range supervisor, kita targeting candidates dari sana, dan dengan development team yang kuat, dengan strategi development juga yang tepat gitu ya, kita bisa put sebenarnya level manager dengan range upper range di supervisor gitu. Nah, jadi semuanya it's about art gitu, dan nggak cuman itu, tapi jadi set your positioning ya, kita mau di mana, dan ini kalau misalkan financial, sebenarnya ada juga non financial benefit yang bisa kita mainkan. Tuh, jadi benefit nggak melulu harus saya nggak punya uang terus berhenti, itu enggak ya gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk financial benefit. Financial benefit pun juga banyak banget, banyak yang bisa kita mainkan gitu. Yang pertama pasti yang akan dilihat base salary gitu ya. Selain itu kita selanjutnya bisa lihat total guaranteed cash compensation. Itu adalah base salary ditambah fixed allowance. Kalau fixed allowance ini tidak tergantung pada suatu hal, jadi nggak variabel, dan biasanya masuk ke dalam THR komponennya. Lalu selanjutnya kita mulai bisa berpikir, oke, total cash compensation. Total cash compensation itu apa sih? Biasanya ditambah dengan short term incentive. Nah, paling gampang sebenarnya kalau misalkan kita masih ragu, karena yang namanya base salary itu kan benar-benar multiplier dari banyak hal ya, BPJS, THR, lalu kenaikan gaji selanjutnya. Jadi kita bisa bermain juga di tataran sales incentive atau commission. Di mana kalau misalkan karyawan mencapai sales tertentu, maka akan ada bagian untuk karyawan. Atau bisa juga masuk ke selanjutnya bonus gitu. Bonus biasanya lebih time frame-nya lebih panjang, atau juga bisa stock option. Dan yang kelima adalah total remuneration, itu annualized value of benefit seperti medical insurance dan beberapa benefit lain yang akan mungkin tidak secara langsung tapi bisa dirupiahkan gitu. Nah, ini sebenarnya yang namanya compensation itu juga bisa dibilang lebih ke short term gitu ya. Ini ada sekarang nih kita talent war nih, gimana caranya untuk mendapatkan best talent gitu. Material offerings itu sebenarnya adalah pendekatan yang sangat
short term dan individual. Nah, kalau misalkan kita pengen yang long term dan individual, targeting growth dan development. Kalau misalkan mau yang lebih banyak, connection and community, itu short term. Yang lebih panjang lagi dan kolektif, meaning and purpose. Nah, kita nggak bisa kalau cuman ya udahlah kita main di meaning and purpose aja, tunggu dulu gitu, nggak bisa juga gitu. Yang kebutuhan dasar manusia pasti kan ada yang terkait dengan materialnya ya, itu juga harus kita touch. Walaupun again ini seni HR ya, kita harus mengorkestrasikan semua pendekatan ini dan nggak bisa cuma pilih salah satu aja. Nah, ini beberapa survei result dari Jobstreet. Kalau untuk yang finansial, teman-teman mungkin misalkan belum enroll di industri benchmark, salary benchmark, bisa lihat nih apa sih yang di perusahaan-perusahaan lain lakukan. Contribution to social benefits pasti ya paling banyak, medical insurance, personal loan, subsidi pajak, gigi itu optik, life insurance, pension fund, bahkan terkait dengan mental health treatment coverage atau insurance, walaupun belum majority tapi ternyata surprisingly cukup banyak ya, terutama kalau kita lihat trennya setelah COVID gitu. Lalu ada flexible benefit nih dari tahun-tahun terakhir itu makin ngehits juga kan, terutama untuk di kalangan anak muda. Stock option, lalu bisa beli saham dengan harga diskon untuk karyawan. Nah, hal-hal seperti ini kalau misalkan kita mau lihat, again tapi harus disesuaikan sebenarnya target market kita itu mau yang mana sih. Setelah itu baru bisa lihat external benchmark-nya seperti apa. Secara pocket pas-pasan gitu, kita bisa main di sini. Walaupun sebenarnya ya kalau leave ini cuti itu sebenarnya juga bisa dikuantifikasi dan kita bisa lihat gitu nilainya seberapa sih, tapi paling enggak kita nggak perlu dana di depan gitu ya. Jadi kita bisa mainkan di situ macam-macam cuti sekarang luar biasa. Kita sendiri di Jobstreet punya compassionate leave, punya personal flexi leave, dan juga ada birthday leave. Dan ternyata cukup banyak sekarang di industri di market yang memberikan bermacam-macam jenis cuti. Family care leave, terutama graduation leave, bahkan juga ada yang mungkin kurang umum tapi ternyata sudah banyak diberikan. Nah, ada juga survei terkait dengan work-life balance benefit, 5-day work week, early leave on festive days. Itu early leave on festive days maksudnya misalkan besoknya Lebaran, biasanya kita tambahkan lagi gitu, ada ekstra gitu. Lalu casual wear every day, surprisingly itu ternyata banyak dilakukan dan cukup penting untuk para kandidat kita, Pak Guyup dan teman-teman. Free snack atau beverage fruit itu juga banyak dilakukan. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya lumayan nih ya, free, bisa di-download dari portal Jobstreet. So, message-nya sama seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya no best way that fits for all. Kita lihat siapa target-target kita, lalu kita mulai buat kombinasinya. Seperti itu, Pak Guyup. Oke. Nah, Mbak Mita tadi kan aku ada beberapa catatan nih yang kayaknya pengen saya tanyain, tapi tunggu dulu nih ya, karena Pak Steven udah hadir. Halo Pak Steven. Halo, Aman, Pak? sorry. Nggak masalah. Pak Steven, sorry nih kita tadi jadi akhirnya duluan nih gara-gara oke. Nah, Pak Steven kan tadi Mbak Mita tadi kan ngobrolin tentang apa namanya, langsung ke sisi teknis. Tapi kan mungkin teman-teman yang lain ngerasa teorinya apa sih? Pasti kalau Sanipin ngomong ke bos kan teorinya apa sih? What's the story behind it? Kenapa saya harus menyediakan itu gitu. Nah, mungkin Pak Steven bisa share nih dari ininya best practice-nya Pak Steven, kira-kira buat ngebantu teman-teman HR nih how to tell the story to the boss lah, terutama untuk membuat bagaimana kita meng-create ini. Boleh Pak Steven mungkin ada share atau mungkin slide yang mau di-share ke kita? Atau saya yang share? Boleh, Pak Gayub yang share aja. Ini saya habis kena update. Oke. Sudah terlihat ya? Ya, thank you Pak
Guyup dan teman-teman semuanya. Selamat pagi ya. Oke, jadi tadi memang penjelasannya cukup menarik gitu ya, bahwa memang kalau kita bicara mengenai kompensasi sistem itu tadi bilang how to tell to your boss ya, kalau bicara kayak begini. Menurut saya HR mulai ini persis banget dengan apa mungkin yang sudah sedikit saya siapkan ya, bahwa kita harus mengerti dulu kondisi organisasi kita seperti apa, lebih jauh lagi sebenarnya business overview kita sebenarnya seperti apa sih kalau kita bicara organisasi. Dan Indonesia sebenarnya juga sebagai country di mana kita bekerja, kita juga harus paham sehingga bahasa kita dengan atasan, dengan manajemen, dengan shareholders itu menjadi sama, bahwa apa yang kita hadapi itu benar-benar relevan dengan apa yang akan kita usulkan dari sisi compensation system. Oke, mungkin saya lanjut. Nah, kita perlu lihat ya, kalau misalnya kita bicara membangun suatu compensation system, mungkin kalau kita bicara 2023, kita lihat Indonesia ini misalnya kondisinya bahwa kalau dari Bank Indonesia mengatakan bahwa kita punya pertumbuhan yang cukup baik. Dalam konteks ini sebenarnya bahwa kalau kita lihat bahwa ada akselerasi pertumbuhan ekonomi kita, sebenarnya ini juga membuat hints buat HR untuk mengatakan sesuatu atau memberikan banyak usulan terkait dengan sistem kompensasinya, begitu ya. Kalau kita ngelihat bahkan Indonesia bahkan sangat lebih agresif mengatakan bahwa tahun depan 2024 bahkan kita bisa sampai ke angka 5,5%. Dan kita bisa melihat bahwa private consumption, kemudian kita bicara mengenai ekspor dan beberapa investment itu akan sangat mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya bahwa kita yang bekerja di bidang-bidang industri ini tentunya akan sangat punya potensi, punya bahan ini kalau kita mau bicara mengenai perbaikan kompensasi sistem kita. Lanjutnya Pak. Oke, ini sekilas saja ya, karena HR juga kadang-kadang perlu tahu bahwa kita lihat dari sini ekonomi tumbuh dari tahun ke tahun. Inflasi biasanya sering dipakai buat teman-teman HR nih ya. Ketika kita mau bicara sama dengan manajemen, ketika kita bicara saya mau naikin berapa sih salary increment dan sebagainya, kita harus punya indikator nih. Salah satu indikator yang dipakai kan selalu inflasi. Kalau kita ngelihat tahun 2003 inflasi diprediksi 3-4% mungkin kenaikannya. Artinya bahwa kita harus benar-benar paham ya, jangan sampai kita minta budget dan semacam, kita nggak tahu inflasi di Indonesia kayak gimana sih, prediksinya itu bahaya. Kemudian juga kita lihat GDP-nya kita juga slightly progress oke dengan kita punya account balance-nya negara. Kemudian juga kita bicara mengenai beberapa transaksi yang terkait dengan kalau kita bicara mengenai e-commerce, transaksi electronic transaction, ini juga membuat kita punya hints terhadap rencana-rencana benefit kita itu akan lebih lebih tajam. Kenapa? Karena kita akan bisa melihat bahwa kita punya benefit akan lebih banyak, lebih luas lagi karena situasinya kita punya banyak ide yang bisa kita tanamin dari beberapa kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul di negara kita. Lanjut Pak. Terus bagaimana nih? Pertanyaan kan kita harus bagaimana nih kondisinya kalau kita menghadapi situasi yang demikian pelik ini ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya optimis, tapi kondisinya kenyataannya kayaknya kok perusahaan bilang kita nggak oke amat. Nah, dari saya melihat bahwa yang paling penting dari sisi ini adalah bagaimana HR menentukan seberapa penting kita bisa memainkan peran kita. Mulai dari bagaimana kita beradaptasi, kita memiliki empati, sebagai orang HR harus empatinya tetap harus ada nih. Responsif dan juga mulai ke strategic role yang benar-benar dapat dirasakan oleh organisasi. Sehingga kita bisa kelihatan bahwa kita benar-benar punya intention yang sama dengan bisnis atau perusahaan, gitu. Kemudian kalau kita bicara mengenai fokusnya, mungkin slide berikutnya Pak. Nah, akan ditanya selalu begini, kalau saya biasanya dalam experience-nya kita selama ini bahwa yang akan selalu ditanya HR fokusnya mau ngapain. Setiap tahun pasti sama temanya.
Pertama, mungkin kita akan mulai fokus kepada namanya cost control dan productivity. Ya, saya rasa sih semua yang dimasuk sebagai pelaku HR pasti pusing itu kalau bicara cost control, gaji mau naik, tapi harus cost control. So itu challenge-nya kita. Tapi di sisi lain productivity harus tetap tinggi. Nah, ini bahan bakarnya apa nih gitu kan? Oke, terus kedua Pak, klik lagi. Managing workforce ecosystem. Ini juga masalah HR nih. Fokus kita nih di tahun ini misalnya sampai tahun ke depan, managing kita punya ekosistem kekaryawanan. Gitu ya, bahasa sederhananya bahwa orang datang bekerja kemudian keluar itu biasa ya. Tetapi bagaimana kita membuat ekosistem ini tidak mempengaruhi organisasi dalam operational sistemnya. Kenapa? Kalau orang kita tergantung sama orang, kita repot sekali gitu. Ekosistemnya nggak hidup berarti. Jadi bagaimana HR berperan untuk mengelola workforce-nya secara baik. Berikutnya. Kemudian ini juga penting. Bagaimana HR sebagai ambassador atau agent untuk mendorong purpose driven-nya organisasi. Bagaimana kita bisa bawa organisasi ini sampai kepada tujuan dia di tahun ini. Jadi jangan kita gelontorin dana banyak-banyak, kita mau naikin gaji, perbaiki benefit, sistemnya kita invest dan segala macam, tapi kita lupa bahwa apakah ini driven organisasi. Nah, ini menjadi pertanyaan buat para praktisi HR nih. Lanjutnya. Terus jangan lupa kita selalu ada development di dalamnya, skill untuk leaders dan managers itu jadi kunci bagaimana kita mengelola semuanya ini. Dan terakhir, fokus kita berikutnya adalah well-being. Kita udah sampai ke endemik ya. Dan situasi ini bukan berarti kita oke, bye-bye, pandemik selesai, terus kita udah lupa orang HR, ya pura-pura lupa lagi. Tapi justru inilah kesempatan kita introduce atau menjadikan ini menjadi sesuatu yang baku buat organisasi, bahwa well-being adalah sesuatu yang penting yang bisa kita taruh dalam kita punya skema kompensasi atau benefit. Nah, jadi kita punya spektrum makin luas nih. Oke, lanjut Pak. Nah, prinsipnya tidak akan banyak berbeda ya, mungkin langsung diklik aja semuanya Pak. Jadi ini saya rasa ini common, tetapi bahwa prinsip dalam kita menentukan suatu skema kompensasi, kita harus melihat pertama dari value individual kontributornya, bahwa setiap orang harus dinilai berdasarkan kontribusinya. Kemudian kita juga bicara mengenai bagaimana reward yang diberikan kepada orang berdasarkan job-nya. Expanded job itu akan selalu ada ketika organisasi ini semakin hari semakin kita berusaha untuk lebih optimal. Karena kalau tadi saya bilang fokus kita cost allocations dan productivity, maka yang pasti kita ada lakukan expanded responsibility. Otomatis compensation sistemnya juga akan mempengaruhi. Kemudian pay for skills acquisition development. Artinya bahwa kita menghargai orang yang mau belajar. Ya, sebanyak dia mengakuisisi skill yang baru, skill tambahan, maka kita harus mengapresiasi secara terms of HR-nya, bahwa kita harus tahu ada pergerakan skill, maka kita harus mengapresiasi itu di dalam bentuk kompensasinya. Lanjut. Dan terakhir adalah ingat organisasi dibentuk oleh komunal orang per orang ya, sehingga oleh sebab itu harus ada namanya skema terhadap tim. Nah ini tidak bisa terlepas. Jadi kita menghargai individuals contribution, tetapi di sisi lain kita menghargai tim contribution juga. Seperti itu. Basically prinsipnya seperti ini. Oke, lanjut. Ini sebenarnya apa yang tadi saya bilang bahwa kita effective valuing individual contribution dari apa yang setiap karyawan kita contribute. Lanjut Pak. Yang tadi saya bilang bahwa ada konsep kita mengexpanded responsibility dari setiap karyawan kita untuk mereka bisa mendapatkan apa yang sebenarnya mereka dapatkan dari expanded role atau responsibility yang mereka terima. Jadi di situ ada proses perubahan pekerjaan, ada intensitas frekuensi kerja, itu harus kita perhitungkan sebagai prinsip dari kompensasi itu sendiri. Selanjutnya Pak. Nah, tadi saya bilang bahwa setiap skill yang signifikan berubah, itu harus jangan sampai kita terlewat sebagai orang HR. Pertumbuhan dari suatu skill orang, kita harus hargai di dalam mekanisme kompensasi yang benar-benar terukur dan terstruktur. Lanjut. Dan yang terakhir ini bicara mengenai tim. Tim, kita harus bikin untuk mereka sama-sama termotivasi untuk bisa sama-sama mempunyai goal yang sama. Kalau enggak, nanti akan ada
sistem yang terjadi dengan sendirinya. Kenapa? Karena orang tidak secara bersama-sama mencapai tujuan bersama di dalam organisasi. Nah, ini bahaya karena orang akan mengejar apa yang dia peroleh yang untung buat dia. Sedangkan kohesivitas organisasi menjadi terlepas oleh karena skema kompensasinya, sistemnya yang kita bikin terlalu individual tapi tidak menghargai tim dalam konteks ini. Lanjut, Pak. Oke, so challenge-nya apa sih sebagai kita seorang HR, bagaimana kita mau sekarang menghadapi situasi yang kita hadapi tadi. Fokus kita udah tahu, Indonesia kita udah tahu, organisasi kita udah tahu. Sekarang yang kita hadapi dalam day to day kita di awal tahun ya, di setiap awal tahun kita akan selalu berhadapan dengan kondisi ini. Pertama adalah kita harus berhadapan bagaimana membandingkan pertumbuhan salary kompensasi kita dengan inflasi yang terjadi di negara ini. Itu harus mau nggak mau, karena kita tahu juga bahwa UMP dan sebagainya diperhitungkan dari inflasi. Otomatis ini akan menjadi sesuatu yang akan carry over ke atas. Kemudian kita juga bicara bahwa situasi yang selalu apakah kita punya pembayaran ini, ya kita punya total komponen kompensasi kita, apakah masih ada di market. Nah, ini orang HR harus punya hints yang kuat ya. Selama 1 tahun yang lalu misalnya kita rekrut orang, kita harus tahu, kita ada approach orang, kita harus punya data yang cukup. Kalau misalnya tadi kita nggak pernah ngikut survei salary dan sebagainya, so kita lakukan sendiri untuk mencari tahu bahwa apakah kita berada di market pada posisi yang apa. Ini penting dalam menentukan sistem yang akan kita anut. Kemudian cash flow. Situasi sekarang juga penting bahwa cash flow tetap adalah sesuatu yang kritikal buat organisasi. Cash nggak cukup, kita nggak bisa ruang untuk buat sesuatu yang lebih jauh dari skema kompensasi, jadi makin terbatas. Jadi kita harus tahu posisinya, bagaimana seorang HR practice itu harus tahu banget bagaimana membaca bisnis overview secara financial dan sebagainya, sehingga kita tahu bahwa kondisi keuangan kita bulan per bulan secara projection itu juga aman buat segala sesuatu yang akan kita buat. Ya, ini benar-benar harus kita pahami, sehingga seringkali kan kita stres nih, usulin ini nggak diterima, karena orang HR nggak tahu cash-nya perusahaan berapa sih, gitu loh, ya kan? Hajar aja gitu. Nah, kemudian berikut lagi talent turnover. Ini rata-rata Indonesia ini 10, 15%, 20% itu selalu ada. Cross industry saya lihat turnover-nya mainnya di situ semua. Nah, problemnya di mana nih? Udah bikin engagement, udah bikin macam-macam, nggak nyantol-nyantol juga karyawan. Tapi ini harus kita admit sebagai orang HR, bahwa turnover itu ada, it's happen. Tapi kita harus menghadapi bahwa, oke, bagaimana skema benefit kita, kompensasi kita ini bisa paling tidak mengontrol, atau bisa kita kelola untuk bisa mempertahankan talentnya kita. Ya kan? Terakhir adalah pay for skills. Yang tadi saya udah singgung di depan, bahwa kita harus apresiasi setiap pertumbuhan skills, pertumbuhan capabilities-nya orang, sehingga mereka bisa merasa mereka diapresiasi dan di-reinforce di dalam setiap pekerjaan mereka. Lanjut. Ya, oke, strateginya apa nih? Nggak banyak-banyak, saya kasih ada 3 strategi. Klik lagi, Pak. Satu lagi. Ya, hanya 3 aja. Pertama, again, kita harus aligning dengan organisasi preference. Ya, nanti saya jelasin di belakang. Kedua, kita harus fleksibel propose di dalam menentukan performance management kita. Ya, kalau saya bilang performance management ini bukan PA ya. Kalau teman-teman biasa performance management pasti penilaian performance appraisal, bukan ini, tapi sesuatu yang lebih melekat kepada pengelolaan kinerja. Terakhir adalah personalize your reward. Kita harus benar-benar kondisi sekarang, perbedaan generasi, situasi kerja dan sebagainya, personalize kita punya reward system, itu salah satu kunci kita bisa sustain. Lanjut. Oke, ini sedikit aja alignment dengan organization preferences, artinya bahwa kita harus bisa mulai lebih variatif, ya, tapi tidak meninggalkan personalized kompensasi sistem kita, ya. Tetapi dalam arti bahwa organisasi sebenarnya tujuannya mau kemana nih? Oh, kita membuat suatu ekspansi misalnya 1, 2, 3 tahun ke depan. So, berarti kita harus mengunci beberapa key talent kita misalnya, atau bagian-bagian atau function-function yang penting sekali, yang kritikal di organisasi. Itu berarti alignment di situ. Kemudian HR-nya masuk. Kalau begitu bagaimana nih saya bikin skema insentifnya? Macam-macam ya, kalau di sini ada bonus, ada achievement, segala macam, nanti kita bisa bahas, tapi at least
ada sesuatu yang menggambarkan ada alignment dari skema benefit kita atau skema kompensasi kita dengan kita punya organisasi preference atau intensnya organisasi. Lanjut. Mungkin agak kecepatan ya, tapi it's okay ya. Nanti kita bisa diskusi lanjut ya. Oke, ini kompensasi strategi elemen. Dari apa yang tadi kita ketahui, berarti pertanyaan Pak, kalau begitu gimana? Saya mau bikin strateginya nih Pak. Oke, pertanyaan mungkin diklik Pak. Pertama adalah, again, bagaimanapun jagonya HR, situasi kritis di HR, kita harus tahu pertama kapasitas kemampuan organisasi untuk membayar. Ya, kita nggak bisa maksa ini. Di sana buat begini, di sini buat begini ya. Di sana naik gajinya 10% Pak, 12% Pak, talentnya. Ya, kita harus melihat kenyataan gitu bahwa oke, organisasi mampunya bayarnya berapa. Baru kita berpikir, oke. Ah, apa salah satu yang menjadi kepanjangan daripada kemampuan bayar ini? Kita turun ke bawah, klik lagi Pak. Regulasi. Penting bagi kita untuk mengamankan dulu sebagai orang HR, kita sebagai compliance officers ya, kita harus jagain bahwa oke, as regulation kita harusnya sudah aman dulu nih. Baru kita naik ke step berikut ya. Tapi kalau teman-teman misalnya di industri atau di organisasi masing-masing masih struggling di masalah regulasi, masalah overtime-nya misalnya, bayarnya benar nggak ya? Ragu-ragu gitu kan. Nah, agak susah kalau kita mau masuk lebih advance ya. Jadi saya dorong, oke, kita kalau mau bikin skema kompensasi kita, basically lihat dulu kita punya regulasi, karena itu standar normatif yang harus kita ikuti sebelum ke yang lainnya. Lanjut, Pak. Lagi. Nah, terus kita lihat performance. Setelah kita tahu organisasi udah punya kemampuan bayar, kita mau lihat, oke, performance mana yang kita mau dorong. Misalnya kita tahu, oke, saya mau ningkatin revenue, saya mau ningkatin desain produk kita, misalnya gitu ya. Oke, berarti marginnya harus bagus nih, untungnya harus bagus. Berarti setiap orang menghasilkan satu produk, dia harus dihargai dari sisi performance orientasinya atau performance review-nya. Lanjut, Pak. Nah, dari situ otomatis kalau kita membuat skema kompensasi dan atau benefit-nya dia yang mengacu kepada performance-nya, dengan sendirinya itu akan langsung link dengan motivasinya. Seringkali kita bikin bonus, kita bikin reward dan sebagainya buat karyawan, tapi nggak dorong motivasi karena nggak nyambung dengan performance. Begitu juga sebaliknya, kita dorong dia untuk bekerja habis-habisan, tapi tidak ada ujungnya, nggak ada ujungnya di sisi kompensasinya. Lanjut, Pak. Nah, berikutnya adalah setelah kita ngelihat itu, strateginya kita perhatikan market value-nya. Bahwa apa yang kita berikan pada akhirnya, total com-nya dia, atau saya bilang total kompensasinya, apakah itu berada di market seperti apa kita pada akhirnya. Jangan-jangan kita kebablasan, ngasih insentif kebanyakan, kasih bonus kegedean, naikin gaji kebanyakan, variabelnya kita buat macam-macam, tapi ternyata kita udah jauh lebih mahal daripada tempat yang lain. Akhirnya kita nggak kompetitif. Begitu. Nah, yang terakhir adalah acceptable to employee. Bahwa semua yang kita buat HR nih, apakah benar-benar bisa diterima oleh karyawan? Memang ini kan akan debatable. Oh, semua karyawan pasti nggak selalu happy, itu susah, ya kan? Tapi yang penting adalah masuk kepada taraf bahwa oke, talent saya ini bisa menerima, mengconsider, karena secara market value aman, secara regulasi aman, secara performance aku dihargai gitu ya. Secara motivasi saya dapat duit, saya dihargai, saya di-praise sama atasan, I'm okay, I'm good. So ini membuat kita punya strategi bisa lebih komprehensif. Lanjut, Pak. Oke, best approach-nya gimana nih? Ini hints buat ke teman-teman semua. Pertama adalah, again, kita nggak boleh keluar dari market. Ya, artinya bahwa kita harus hati-hati banget dalam menentukan kita punya total pay kita, ya, total com kita, sehingga kita harus bermain, saran saya, dengan kondisi ekonomi Indonesia yang baru pulih dan sebagainya, organisasi mungkin baru mulai aktif lagi, kita harus main paling tidak di average on market. Jangan terlalu ambisius, terlalu ini, sehingga nanti kita bisa akan kesulitan nanti pada akhirnya. Lanjut. Kedua, kita harus pertama diversity of skills. Kita sangat hargai apa yang disebut dengan pembeda
dari orang per orang, skill by skill. Karena kalau nggak kayak begini, orang akan tidak merasa mereka dihargai. Karena sekarang kita nih menghadapi karyawan yang benar-benar mau sangat personalize. Sebab itu, di mana bedanya Pak? Kalau pertanyaan saya, jawaban saya adalah dari diversity of skills-nya itu. Lanjut. Kemudian kita membuat pembeda, ya. The best performer sama value yang less value performers itu harus tetap ada, ya. Kita harus buat ini benar-benar bahkan sangat signifikan kalau saran saya. Why? Jadi nggak ada free riders di dalam organisasi. Yang nyantai-nyantai aja, ya sudah, kamu nggak bisa expect apa-apa. Pasti dia komplain terus kan. Tapi kita bisa managing. Kalau dia keluar, ya nggak apa, ekosistemnya jadi yang tadi saya bilang di depan. Tapi kalau yang the best performers itu kita harus benar-benar bedain banget, ya, jangan abu-abu gitu. Terus lanjut, providing current value ini selalu. Tapi kalau saya lihat tergantung teman-teman punya perusahaan ya, atau organisasi atau industrinya. Karena seringkali kan beberapa perusahaan mengadopsi beberapa layering organisasi. Ada yang benar-benar lean, ada yang lebih lebar gitu, lebih deep. Depends. Kalau kita punya kedalaman organisasi, mungkin kita bisa bikin career advancement-nya cukup panjang, tapi bertahap. Tapi jangan terlalu lama. Ya, orang misalnya mau jadi manajer butuh 5 tahun, udah nggak laku di sekarang. Ya, so you make it short, tambahin skill-nya, kemudian jadikan mereka punya akselerasi di karir dengan cepat. Kalau misalnya mereka organisasi menganut yang lebih wide, ya organisasinya otomatis buat aja pembeda skill itu. Jadi setiap ada expanded responsibles, ada pertambahan skills, dia harus di reward. Sehingga dia merasa karirnya juga dihargai, walaupun hanya skill, tapi secara leveling mungkin tidak. Begitu. Lanjut, Pak. Tadi saya bilang mengenai performance management. Jadi kita bicara bahwa secara continuous kita berikan reward terhadap setiap performance. Nah, kalau kita kan di Indonesia basic banget ya. Setiap tahun dievaluasi, kemudian nanti baru dikasih reward-nya atau bonus dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita HR harus mulai berani gitu. Kita mulai membuat variasi dalam payment of apresiasi terhadap setiap kinerja. Apakah cuma quarterly, apakah monthly, tapi depend of kemampuan kita ya. Tadi organisasi capacity-nya mau bayar mampu apa enggak, terus orang HR-nya mampu itu enggak. Ya kan? Kalau orang HR-nya nggak bisa, aduh Pak, repot Pak, maunya tiap quarterly aja deh insentifnya. Sebenarnya kalau kita mampu sebulan sekali juga bagus. Kalau kemampuan KPI dalam menghitung KPI-nya juga bagus. Catatannya itu ya. Jadi kita akan bisa lebih mendekatkan diri setelah orang itu mendeliver output-nya, maka kita langsung memberikan apresiasi. Jangan tunggu setahun udah lupa. Ya kan? Kita kan senangnya gitu kan kalau orang bilang kamu cakep banget ya, kamu cantik banget kan, maunya langsung dipuji hari itu kan, nggak minggu depan kan. Ya nggak? Prinsipnya sama, gampang gitu. Jadi kalau Pak Guyup nih, wah keren banget Pak hari ini Pak. Ya hari ini aja dipuji, jangan besok gitu loh. Saya sama, uang juga gitu. Kalau memang lu mau kasih aja gitu prinsipnya. Ya, gitu. Oke, lanjut Pak. Nah, ini pagi-pagi agak ini ya, agak berat-berat juga nih materinya. Oke. Terus strategi for performance ya. Macam-macam ini saya rasa teman-teman di HR udah cukup tahu, diklik aja semuanya Pak. Jadi ada non-monetary, ada monetary, cuma sharing aja. So, kita bisa buat macam-macam ya. Ada orang yang senang sosial, kita hargain ya. Kemudian ada orang yang senangnya kalau anak muda sekarang maunya posting di macam-macam, dia punya kantor yang keren-keren gitu. Ya, that's open for them untuk melakukan itu karena itu bagian daripada bagaimana mereka bisa berkinerja dengan baik. Kemudian apresiasi dan segala macam kita bisa lakukan dengan banyak cara. Saya rasa kita bisa lebih kreatif dalam non-monetary. Tapi untuk monetary-nya, depend lagi kemampuan bayar, cash of bonus, ESOP ya. Kalau misalnya kita udah TBK, mungkin kita bisa mainin kita punya long-term insentif berupa stok saham ya, yang bisa bersama dengan organisasi tumbuh, kita juga karyawan juga bisa dapat dia punya stok improvement-nya. Kemudian setiap project selesai kita bayarin, joining bonus atau ketika ada kolaborasi, kita bisa berikan juga insentif di dalamnya. Kadang-kadang juga kalau kita yang gajian misalnya yang gross atau yang mungkin yang gross ya misalnya, kita kasih tax insentif buat beberapa orang yang mungkin pajak itu menjadi sesuatu yang berat. Kita bisa buat macam-macam. Jadi nggak selalu berupa insentif yang basically kita tahu selama ini. Tapi
dari skema itu. Asal pertama again lagi ya, HR-nya mau kerja keras, mau utak-atik. Kalau enggak, ya begitu ya. Karena biasanya kalau karyawan udah ribuan, saya kalau biasa nantangin tim biasa begitu. Mau nggak? Karena mereka seringkali, aduh, harus rubah sistemnya lah, perhitungannya dan sebagainya. Itu memang heavy kalau udah karyawannya udah banyak. Tapi kalau teman-teman misalnya organisasinya masih under 500 gitu, ya mungkin masih bisa explore banyak banget. Itu justru kesempatannya. Ya, kemudian yang lain-lain saya rasa bisa kita buat. Lanjut, Pak. Personalize your rewards gitu ya. Jadi kita reshape aja, personalize, kita kenalin, kita punya talent, kita tahu apa yang mereka mau, kita matchingin dengan apa yang mereka punya kebutuhan. Mungkin nggak bisa orang per orang ya, tapi ya kita conduct survei, internal survei, kita tahu, oh sebenarnya kita punya majority talent ini pinginnya ini, ya kan? Misalnya contoh ke slide berikutnya, Pak. Klik aja semuanya. Ya, ini macam-macam yang mungkin bisa bantu teman-teman semuanya, bahwa kita bisa buat the fringe benefits ya, buat teman-teman di mana kondisinya berbeda nih, tapi ini bisa mendekatkan kepada personalized reward yang tadi yang saya bilang, bahwa kadang-kala kita udah biasa aja tuh, bagaimana hal yang biasa, yang murah, yang cheap, kita buat jadi nggak biasa. Ya misalnya tadi saya bilang lunch hour, maksudnya apa nih Pak? Saya kasih kamu misalnya waktu kamu misalnya untuk benar-benar makan siang lebih lama, ya kan? Kasih 2 jam, 3 jam, boleh nggak? Boleh aja, nggak rugi apa-apa kok. Karena kita tahu dia adalah best performance kita, ya kan? Kadang-kadang HR jadi aneh gitu, kayak udah jadi militer system gitu ya. Bukan itu salah ya, tapi menurut saya kalau kita bicara organisasi, kita lihat kita punya karyawan nih seperti apa sih, dan habit values organisasi kayak apa. Sehingga waktu kita bikin kayak begini, ini benar-benar murah meriah, nggak perlu duit. Cuma main di policy aja, as long kamu berani, bisa responsible, bikin aja. Ya nggak? Oke, bikin weekly off, ya kan? Kalau yang biasa ada yang Sabtu masih meeting dan semacam, bikin aja day-day yang kadang-kadang buat mereka jadi kayaknya dihargain gitu, dan mereka bisa happy banget ada di cafe padahal waktu kerja gitu. Dan ya bagi saya sih kalau itu memang possible dan orangnya perform, why not? Lanjut ya. Ini kalau ada tim saya ini mereka langsung minta nih, bahaya nih. Oke, anyway, tapi well-being. Oke, ini banyak yang udah dikerjain. Kalau di kantor di Jakarta rata-rata semua udah bikin recreation facility lah, voluntary lah, consumer society, holiday, counseling, waduh udah banyak yang kerjain. Apalagi habis COVID kemarin, banyak teman-teman saya bilang, aduh, bikin counseling dong, segala macam kayak gitu-gitu. Jadi ya banyak karyawan yang juga cukup kehilangan, jadi kita bisa bantu juga dalam hal kayak gini. Ini well-being ya. Lanjut Pak, ada 2 lagi. Ya, itu oke. Ini sih basic. Pension fund, insurance, medical, early retirement ya. Ini bisa kita pakai sebagai bagian daripada personalize kita punya reward system. Kenapa? Karena misalnya early retirement lah ya. Ada beberapa pekerjaan yang sebenarnya nggak perlu sampai 55. Cuma kan kita di Indonesia ini malas mikir ya, biarin aja deh gitulah. Ntar 55 baru pensiun. Padahal kerjaannya itu udah mentok, nggak ada karir. Secara organisasi itu orang-orang OD-nya misalnya udah gambar udah nggak ada, kotaknya udah nggak ada Pak, mau diapain nih orang nih? Akhirnya jadi benalu kan. Ya makanya kan nggak mungkin kita pecat juga. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah HR membuat satu mekanisme early retirement, di mana terserah mau di tahun berapa kita atur sesuai dengan undang-undang, kita bisa bayar mereka dan diatur di kita PKB atau di PP-nya kita. So it's gonna be happen gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita explore dari benefit system dan atau kompensasi benefit system ini. Ya, kalau housing, car, dan lainnya saya rasa common, jadi kita bisa tetap continue. Ya, depend of organisasi dan juga domisilinya kita di mana kantornya. Lanjut Pak, ini mungkin terakhir. Ya, pertama, reflection-nya satu ya. Apa motivasi karyawan kita pada umumnya? Kita harus dapat sebagai orang HR, kalian yang harus ditanya gitu. Nanti kalau misalnya shareholders nanya, manajemen nanya gini, emang karyawan kita butuhnya apa sih? HR nggak boleh gagap tuh, harus tahu. Mereka maunya ini, gitu kan? Tinggal jawabannya, ya udah coba dipikirin. Nah, baru tuh ada pintu masuk kan. Kita harus pikir dulu motivasi karyawan kita apa sebenarnya, keinginannya. Kedua, klik Pak, sorry. Budget lagi, again lagi. Wah, ini Bapak ngomongnya budget mulu. Again, karena nggak ada duit nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus pikirin benar dari dasar, dikasih
sekian ratus juta, dikasih sekian miliar, dikasih ratusan miliar, puluhan miliar, pikirin itu gimana caranya untuk kelola sebagai budget controller untuk HR. Lanjut. Complexity of work location. Ini mungkin lebih relatif ke Jakarta atau mungkin teman-teman yang punya kantor di remote area ya. Tapi penting untuk memperhatikan situasi ini karena work location itu sekarang udah menjadi sesuatu yang isu banget. Ya orang kalau misal tinggal kerja di Sudirman dan sekitarnya, ganjil genap bisa jadi problem. Ya, jadi orang sering minta kan, kadang-kadang boleh nggak hybrid, boleh nggak hybrid, hybrid jadi pilihan tuh. Ah, saya nggak masuk deh, nggak mau apa namanya kerja di situ gara-gara nggak hybrid. Kita mesti pikirin kalau hybrid itu nggak matters buat kita, kenapa kita nggak kasih? Misalnya daripada kita kehilangan talent yang bagus. Atau misal orang di remote area, waduh jauh banget, kita susah banget dapat orang kayak gini. So, bikin spesifikasi yang benar-benar bisa mendorong kita mendapatkan talent tersebut. Lanjut. Competitors. Kita harus lihat nih, pesaing kita siapa? Ya, lawan kita siapa? Jadi jangan nyontoh industri yang jauh dari kita. Jangan. Lihatin kompetitor kita, apa yang mereka ngapain. Mereka karyawan diapain sih? Kita lihatin terus dari value-nya mereka, dari apa yang mereka dapat, benefit mereka kalau bisa kita tahu, oh mereka di sana gajinya naiknya sekian loh, benefit mereka baru nih. Kita terus keep watch mereka. Kalau bisa kita melewatin mereka. Nanti mereka habis perbaiki lagi. Nah itu akan memperbaiki industri itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita bilang, wah industri gua nih, misalnya payah nih, lagi slow down nih industrinya, jadi jelek nih, makanya gajinya nggak naik. Oke. Tapi karena sesama organisasi dalam industri itu nggak saling compete. Nah, itu membuat industri itu ketinggalan dengan industri yang lain gitu. Lanjut. Terakhir, the culture of organization. At the end kita harus bangun nih, ya. Kita punya kompensasi sistem, benefit system kita itu benar-benar apakah ini sesuai dengan culture yang kita ingin bangun. Nah, kalau itu kita udah tahu semuanya, so kita bisa kerjakan dengan baik. Terakhir dari saya, ya, bagaimanapun ini kalau si Roosevelt bilang sih ya, kita masih setengah jalan, ya. So, bikin terus, nggak pernah selesainya kalau jadi orang HR, jadi better kalau ada opsi lain di luar HR, mungkin boleh dikonsider, karena HR susah banget hidupnya, tapi kita selalu di setengah jalan, kita maju terus. Demikian dari saya, thank you. Silakan kalau ada diskusi. Terima kasih Pak Steven. Menarik ya. Berarti nggak cuma rindu yang berat ya, tadi HR pun juga berat ya. Berat. Oke, ini tadi dari paparannya Mbak Mita sama Pak Steven, ada hal yang agak menggelitik nih. Ngomong-ngomongin UUD, gitu. Kita mau ngelakuin sesuatu, tapi kan ujungnya punya ada budgetnya nggak gitu kan ya. Nah, ini juga menyambung dengan pertanyaan dari beberapa Q&A yang di sini nih. Kan nggak semuanya perusahaan yang memang punya budget miliaran atau ratusan juta untuk di-spend untuk kompensasi ini gitu kan ya. Ada hal yang sebenarnya bisa diberikan secara tidak berupa uang gitu ya, atau bahkan ada aktivitas itu. Tapi kadang-kadang nih, saya ngeliat ada beberapa tren di TikTok yang ngomong gini, itu kan cuma basic bukan effort. Itu ya itu udah istilahnya udah wayahnya aja HRD ngelakuin itu, bukan effortnya HRD, nggak ada yang baru. Nah kira-kira nih buat kita yang dari teman-teman dari HR yang punya budget agak terbatas, tapi kita pengen ngelakuin sesuatu buat talent kita untuk retain teman-teman karyawan yang lain, biar nggak dianggap cuma sekedar basic, tapi terlihat effortnya, kira-kira apa sih Pak? Kalau tadi kalau nonton itu keluarnya duit. Kalau seandainya libur, mungkin dari sisi yang teman-teman yang kerjanya based on productivity, benar di record, pasti akan ada impact. Nah, kira-kira nggak ganggu itu semua tuh minim budget tuh, kira-kira kalau menurut dari Pak Steven sama Mbak Mita, apa sih yang bisa dianggap, oh, that's my HR. Gitu. Ada nggak? Ya. Mungkin, ya ini memang nggak mudah ya, tapi dengan budget yang terbatas, misalnya saya bilang sih pertama pendekatannya involvement. Involvement itu menunjukkan gestur dari manajemen ya. Jadi involvement ketika misalnya saya bilang oke, budget insentif kita nggak bisa naikin nih. Misalnya misalnya orang dapatnya karena performance dia jualan sukses dapatnya 500.000 gitu misalnya contoh ya.
tergantung siapa yang kirim duitnya. Kalau tuh biasa kirim oleh tim payroll, jadi biasa. Tapi kalau kita celebrate angka 500 itu, ada involvement dari manajemen untuk mengadakan, oke, kita apresiasi mereka. Uangnya sama, cost-nya sama, tetapi waktu deliver reward-nya jadi berbeda. Itu mungkin bisa menyentuh hatinya karyawan. Ya, kalau dari situ. Kedua adalah, pertama adalah liatin segala sesuatu yang sudah dikerjakan sebenarnya kalau saya lihat. Oke, ini cost-cost-nya udah ada sebenarnya. Nah, tugas HR adalah memastikan bahwa uang itu tepat sasaran. Ya, kadang-kadang kita biasa bayar nih. Misalnya kita contoh nih. Saya lagi lihat overtime misalnya. Overtime misalnya. Ada banyak uang-uang sebenarnya overtime kita bayar karena based on regulation kan. Tapi sebenarnya daripada mereka overtime kalau kerjanya lebih baik, mungkin nggak jadi overtime, duitnya ditukar jadi insentif. Bisa gitu kan? Uangnya sama-sama tiap bulan keluarin misalnya 5 juta buat departemen ini untuk overtime. Kenapa 5 juta saya ambil separuh untuk kasih dia duit makan-makan bareng gitu. That's situasi yang nggak perlu ambil budget lagi, alokasi baru, tapi kita bisa shifting hal-hal semacam itu untuk organisasi. So, saya rasa itu mungkin bisa bantu ya dalam budget yang terbatas. Lainnya sih ya depend lagi. Semakin banyak budget ya kita masih bisa banyak bicara gitu. Agak leluasa ya kalau adanya. Ya, gitu. Kalau Mbak Mita gimana? Apa nih? Ada tipsnya nggak? Pertanyaan saya agak tricky ya. Aduh susah nih, tapi sebenarnya balik lagi yang message saya tadi Pak Guyup, nggak ada sebenarnya yang terbaik yang bisa diaplikasikan untuk semuanya. Jadi kita harus lihat karyawan kita itu maunya apa, yang penting buat mereka apa sih gitu. Tadi Pak Steven juga sempat menyinggungkan tentang employee survey. Nah, saran saya sebenarnya dilihat dulu nih internal maunya apa, terus lihat mereka prioritasnya hal ini nih gitu. Misalkan prioritasnya adalah terkait work life balance, dan kita bisa lihat di market cari-cari ide gitu ya terkait work life balance tuh ada apa aja sih compensation-nya di market gitu, nyontek-nyontek dikit gitu. Nah, setelah itu baru kita kalau misalkan mau ada second test the water gitu bisa juga, atau kita mau langsung juga bisa. Intinya sebenarnya selama yang kita berikan itu tepat sasaran pasti akan terlihat we're doing something gitu. Oke. Saya jadi ingat nih kalau tadi Pak Steven bilang gesture, kemudian ada wording something itu, saya diingat dulu di organisasi yang lama itu all the SMT gitu ya, all the bos-bos tuh keliling bagiin es krim ke karyawan. Lucu sih pakai kereta es krim dorong es krim kemongil mung gitu. Saya pikir apaan sih lagi kerja. Tiba-tiba mereka bawa gerobak dorong itu es doger. Itu para direktur membagiin itu es doger ke karyawan gitu. Oke, lucu juga sih. Sebenarnya berapa sih satu kali? Tapi ada sesuatu yang ya mungkin itu bisa di-share kayak walaupun bos kita juga sometimes we can serve our employee because ya tadi kata Pak Steven sama Mbak Mita, kita is a team gitu. Walaupun kita ini sama-sama individu tapi ujung-ujungnya kan juga ada benang merah yang kerjaan kita tuh nyambung jadi satu gitu ya. Cool. Nah, ini kita ngeliat Q&A-nya nih udah banyak nih, lumayan banyak nih. Ngomongin tentang bagaimana memberikan reward. Nah, kan ujung tadi balik lagi ada yang kayaknya masalah budget. Tapi ada ada pertanyaan yang paling lucu nih dari Furuno-san. Selamat siang, saya dari Furuno, PMI Jepang. Pertanyaan saya terkait dengan reward terhadap masa kerja karyawan. Nah, karena kan kalau kita return biasanya ada masa kerjanya panjang. Umumnya di Indonesia penghargaan terhadap karyawan yang telah bekerja sekian tahun dimulai dari tahun berapa tahunkah? Dan umumnya reward-nya apa? Secara kebiasaan dari Indonesia gitu ya. Nah, karena di Jepang itu hanya 10 tahun sekali gitu. Tapi masalahnya karyawan orang Indonesia itu suka banding-bandingin sama perusahaan lain gitu kan. Nah, kira-kira gimana nih? Apalagi di Indonesia itu beragam sekali cara reward expression-nya. Mungkin Pak Steven dulu. Jadi kalau melihat mengenai tenure ya, jadi kalau masa kerja yang panjang, apakah kita patut menghargainya? Saya rasa sih tergantung organisasinya ya. Tapi again, memang setiap orang bukan hanya masa kerja aja ya, harus dihargai. Ya prinsipnya itu dulu, bahwa semua orang kan seringkali gini, yang sering kita hadapi ketika misalnya waktu kita mau berikan, katakanlah misalnya bonus atau segala macam gitu ya,
Yang kita lihat, oh masa kerjanya dulu, yang lebih lama kita lebih mahalin dibanding yang baru setahun doang, apa sih, lebih separohnya misalnya. Nah, kalau saya cenderung nggak ngelihat itu, karena tadi again, kita sekarang menghadapi di mana persaingan skills itu, talent itu makin tinggi. Ya, masa kerja penting, tetapi dalam hal tertentu skill juga nggak boleh dilupakan. Artinya kontribusinya harusnya menjadi yang utama, kemudian baru kita pikirkan mengenai masa kerja. Nah, saran saya adalah dalam kondisi kayak gitu, perhatikan tetap talent yang ada dulu, baru pikirkan talent yang pergi. Nah, yang pergi itu hanya untuk kita berikan bagian daripada culture, daripada value. Bagaimana kita mendorong orang sampai pada selesainya seperti apa. Nah, bentuknya tergantung capacity organisasi ya. Kenapa harus 10 tahun? Kenapa nggak 5 tahun sekali? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh HR sendiri sih. Ya kan? Kalau kita mau bikin nanti setiap 10 tahun tergantung lagi. Nah, apresiasinya harusnya kalau saya senangnya membuat sesuatu yang sifatnya progresif. Ya. Kalau kamu misalnya 5 tahun kamu dapatnya X komponen. Kamu next 10 tahun kamu dapat 2 kali X komponen. Naik terus. Sehingga orang tuh melihat bahwa ada namanya multi factor progresif reward yang benar-benar membuat dia berbeda dengan lain. Tapi kalau misalnya kita biasa kan, misalnya contoh 10 tahun nanti dapat emas sekian gram gitu, banyak ya kayak gitu ya. Kenapa gram itu ya, ditanya filosofinya nggak ada gitu loh. Ya kebiasaan aja, udah polisinya dari dulu kayak gitu. Nah, kita HR harus mulai liatin tuh gitu loh. Kalau saya tarik 5 tahun ada yang salah nggak? Tapi saya pecahin. Nanti yang penting cost-nya nggak lebih, tambah-tambah dikit, tapi nanti ketika 10 tahun nanti toh perusahaan udah lebih maju asumsinya. Kayak gitu sih, Pak. Kalau Mbak Mita gimana tipsnya? Oke, kalau tipsnya mungkin dari saya, kita bisa lihat tren dulu ya. Bisa aja kalau mau lihat tren di internal. Jadi kalau misalkan kita mau lihat eksternal, kira-kira perusahaan di luar mana, ya simple, kita tinggal cari-cari aja gitu ya. Pasti sekarang kan semua ada, tinggal googling gitu. Biasanya nih yang saya paling sering dengar 5 tahun, 10 tahun, kelipatan 5 tahun tuh paling banyak, dan hadiahnya juga macam-macam, dari yang souvenir-souvenir sampai dengan uang, emas, dan sudah banyak sekali yang memberikan cuti tambahan. Tapi sebenarnya kita lihat dulu trennya seperti apa. Pertama, turnover sendiri kita harus pastikan yang kalau misal sebenarnya kan ada expected turnover juga ya. Ini kita buka-bukaan di forum HR gitu. Kita nggak pengen pastinya orang poor performers tetap stay di sini. Jadi free ini rider pun tadi tetap kata Pak Steven ya. betul, harus tepat guna gitu ya, benefit yang akan kita berikan gitu. Nah, setelah semuanya aman nih internal ya, kita lihat talentnya aman, dan kita bisa lihat sebenarnya internal training itu berapa lama sih. Lihat aja pergerakannya gitu. Rata-rata setahun udah mulai goyah nih karena anak-anak muda sekarang gitu ya. Ya mungkin kita perlu kasih sesuatu untuk yang masuk ke 2 tahun gitu. Tadi Pak Steven juga mention progresif kan. Dilihat aja tren internalnya akan seperti apa, 2 tahun kah, 3 tahun kah gitu. Jadi kita lihat dulu seperti apa di internal, lalu kita baru lihat best practice-nya untuk bisa contek-contek yang mana sih yang bisa kita implementasikan. Itu Pak Guyup. Jadi kita ngeliat dulu, pertama internal kita gimana, kemudian eksternal termnya gimana. Tapi kalau yang pasti, kalau dari benang merah saya lihat ya yang kita punya kemampuan kita apa dulu gitu. Apa namanya, filosofinya apa dulu sih, reward 5 tahun, 10 tahun apa sih, bukan bendanya. Kadang-kadang orang ngarep bendanya, tapi what's the story behind it? Apresiasi apa yang sebenarnya dari perusahaan kan yang kita kasih. Betul. Jadi kalau in short term aja biasanya seringkali kayak misalnya kita di CHQ nonton bareng aja dekat gitu, dari Tamrin langsung ke situ. Nonton aja, itu sesuatu yang bisa kita buat secara ini ya, mudah harusnya. Itu fine. Kita rutin kayak gitu. Iya. Ada nih pertanyaan menarik nih. Ada 2 pertanyaan tapi saya mau combine jadi satu nih. Misalkan contoh kan ini sekarang ya kita udah masa endemi nih, kita udah mulai bangkit lagi nih. Kita lihat juga tren rekrutmen juga makin meningkat juga gitu. Nah, tapi kan ada beberapa perusahaan yang memang selama 2 tahun ini benar-benar kena impact-nya dahsyat lah. Kadang-kadang kita harus save, kadang-kadang kita lay off karyawan. Kita mau coba rekrut baru, kita mau narik kandidat-kandidat di luar sana. Tapi kan biasanya kan kalau yang kita pingin agak save cost kan biasanya kita nyarinya mungkin yang dari pengalamannya mungkin fresh graduate atau di bawah 5 tahun lah untuk dapetin itu. Tapi pertanyaannya, kadang-kadang sekarang fresh graduate aja udah mintanya mahal. Kompensasinya tinggi.
biar kata istilahnya balik modal. Orang tua gue udah ngeluarin duit puluhan juta loh buat kuliah, masa gue cuma dihargain UMR sih gitu kan. Sekarang yang lagi tren itu kali itu curhat di sosmed kayak gitu. Kira-kira nih, apa yang bikin kita bisa menarik mereka sehingga kita yang mungkin dari perusahaan memang secara by kondisi keuangan memang kita tidak bisa membayar lebih mahal, tapi kita tetap butuh secara bisnis, kita tetap butuh mendapatkan high potensial itu. Kira-kira apa yang bisa kita kasih kompensasinya ke mereka ya? Kalau best practice-nya sih pay for skills ya Pak. Jadi kalau saya lihat sih, ya memang seringkali kita nggak bisa bedain ya, agak susah kalau misalnya mereka entry level udah mintanya tinggi ya. Tapi again, pertama juga nggak ujung-ujungnya selalu kita bicara compensation system yang harus dirubah. Pertama adalah rekrutmennya juga ya, harus sourcing capability-nya harus bagus. Jadi harus benar-benar bagus banget dalam sourcing kandidat yang bagus, yang meet dengan kita punya pricing di organisasi. Tapi pay for skills itu kuncinya, di mana oke, kalau kamu memang bagus, skills apa yang bisa saya compensate dari situ? Ya, jadi dalam kita melakukan offering, yang kita perhatikan bukan hanya standar guidance yang kita punya skala upah ya biasanya ya, skala upah basic di situ. Tapi di sisi lain kita harus lihat skill apa yang menjadi pertimbangan untuk diberikan deviasi atau discretions. Ya, HR juga harusnya melihatnya di sisi itu. Sehingga ada in terms of skills yang harus kita perhatikan bukan hanya sekedar oh dia spesialis, oh dia itu non spesialis, oh dia ya dari revenue generators dan sebagainya. Tapi yang kita lihat adalah skills-nya. Oke, kalau misalnya contoh misalnya desain grafis gitu ya. Dia expert, dia udah menghasilkan beberapa portfolio yang benar-benar kita akui bagus. Dan nggak mungkin dong kita bayar dengan orang yang sama-sama desain grafis tapi dia kemampuannya tapi mintanya mahal, nggak mungkin. So tunjukin portfolionya dulu, baru kita mau bayar dengan kondisi itu. Dan satu lagi tugasnya HR adalah benar-benar memperhitungkan manpower plan-nya. Ya, kalau memang pekerjaan ini oke, kalau dengan capability ini orang bisa mengerjakan dari 2 headcount menjadi 1, mungkin kita bisa pikirkan itu opsinya. Ya. Jadi kadang-kadang orang banyak itu juga bukan solusi ya, tapi orang satu tapi ternyata punya capability yang bisa mengcover beberapa numbers orang, mungkin itu bisa jadi opsi untuk gimana kita memperbaiki apa yang kita tawarkan ke kandidat tersebut. Gitu sih, Pak. Agree sih, pay for skill. Oke. Kalau menurut Mbak Mita, tipsnya, pasti Mbak Mita kalau St. Joseph banyak juga loh yang daftar fresh graduate gitu kan, terus pas Iya, iya. yakin nih, pasti untuk sebagai HRBP pasti banyak sering terkejut lah ya, karena lebih sering ke operasional gitu. Apalagi dulu sempat ada yang viral ya, Pak Guyup dan Pak Steven lulusan Universitas X gitu, viral banget kan gitu ya. Betul. Ya, jadi ini benar-benar kita harus kerjasama dengan tim talent acquisition ya. Ini udah masuk yang namanya HR itu kan nggak bisa cuma single compensation aja terus habis itu udah gitu. Dari tim talent acquisition-nya atau recruitment-nya juga harus strong gitu untuk create employer branding. Yes, mungkin kita sebenarnya kan compensation itu strategi perusahaan. Mungkin dia di awal rendah tapi habis itu nanti karena pay for skill atau pay performance gitu ya. Pay itu kan basically ada 3 sih. Pertama positionnya sendiri, kita rekrut untuk posisi apa, ada pay grade-nya, lalu pay for person, orangnya ini punya additional value apa sih dibandingkan dengan yang lain, dan yang ketiga adalah pay for performance dia gimana, kita akan adjust based on that gitu. Nah, jadi ya apa namanya, pertama kita set dulu tuh dia di mana gitu. Dan kalau misalkan tadi Pak Steven juga sempat bilang bahwa bisa jadi 2 headcount menjadi 1 terus kita put dengan angka yang lebih tinggi, itu adalah satu hal. Tapi sebenarnya kalau yang saya lihat sekarang ya, ya tinggal bagaimana kita membuat mix-nya gitu. Kalau mau lebih tinggi mungkin ditambah additional responsibility, atau kalau enggak, kalau misalkan ya kita cuma bisa ada UMR gitu, ya add something yang memang packaging-nya biar lebih baik gitu ya, tapi tambahkan non financial benefit seperti yang terkait dengan work life balance, yang terkait dengan create strong culture di dalamnya, banyak yang sebenarnya bisa dilakukan Pak, dan itu harus dibungkus dengan sedemikian baiknya oleh tim rekrutmen atau talent acquisition. Berarti kalau tadi Mbak Mita bilang berarti branding nggak cuma urusan marketing ya, atau teman-teman sales ngomong wah pengen orang HRD juga kita jualan loh ya, jualan join us gitu kan ya.
Betul, Pak. Bahkan saya ingat dulu ada senior person di regional saya bilang gini ya, ini untuk mengangkat orang HR. Dulu kita kebetulan jual air minum dalam kemasan, ya. Dia bilang gini ke apa namanya ke tim marketing sama sales gitu kan, sambil ngambil minuman gitu, minuman air dalam kemasan. Kalian jual ini kan? Ini harganya less than $1. Jualan kita itu adalah talent yang nilainya jauh lebih besar. Jadi sebenarnya kita melakukan branding, kita jualan talent itu luar biasa. Orang HR itu memang berat. Tadi Pak Steven bilang ya. Banyak banget responsibility udah kadang di manajemen, kakinya setengah di manajemen, setengah di karyawan, lalu uh, membawa banyak kepentingan gitu. Jadi memang nggak bisa buat seneng semua orang gitu. Tinggal yang penting target kita siapa, tujuannya apa, ya udah stick aja ke situ. Oke, oke. Nah, tadi Mbak Mita ngomong kaki kita di manajemen. Ini ada suatu pertanyaan juga nih buat Bapak Ibu semua. Gimana nih kita nih yang HR ini yakinin bos-bos kita, engagement tuh penting loh buat retain, ini loh packaging ini penting loh. Gimana nih yakinin? Karena kalau misalnya mungkin kalau bos cuma mikirnya bottom line-nya berapa sih? Duit yang per bulannya berapa sih gitu. Karena kan ya we are talking about budget. Bahkan tadi ada yang share buat bisa gaji karyawan tepat waktu aja gue udah syukur gitu. Tapi but how this kind of engagement mungkin yang ya tadi itu biar ya ide kita gitu ya di oke lah gitu loh, di oke nama manajemen. Kira-kira gimana nih menurut Pak Steven gimana? Apalagi Pak Steven udah direktur, berarti kan banyak dong anak buahnya yang ngajuin proposal ya Pak Steven. Ya, prinsipnya sih kalau saya kasih tips ya kalau ke manajemen ya. Jadi gini, HR tuh harus punya data yang cukup kuat yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Soal nanti misalnya pada akhirnya manajemen secara komunal memutuskan oke, we go ahead for this gitu kan, itu lain perkara. Jangan dulu itu jadi jangan jadi dulu ketakutan sendiri ya buat anak HR. Tapi sebagai praktisi HR idealnya adalah kita harus punya data yang cukup bagus. Kita bicara engagement, oke, engagementnya kayak gimana sih? Artinya misalnya 4% lower, 5% better dan segala macam, kita harus benar kuasai. Ya, ketika di dig down itu kita harus, karena kita harus merepresentasikan bahwa karyawan pada saat kita ngomong itu ya. Kita ngomong bahwa engagement udah terjadi seperti ini nih. Apa bagian mana yang terjadi misalnya bermasalah? Apa masalahnya? Siapa penyebabnya? Kemungkinannya apa? Nah, kalau kita nggak melakukan ini, apa nih pilihannya? Harus diberikan opsi. Nah, HR tuh kadang-kadang kan gitu kan, cuma ngomong aja. Ini engagement rendah nih Pak. Kalau gitu mau bikin acara nih. Maksud lo apa gitu loh? Nggak bisa. Kita tunjukin akibat daripada kita nggak melakukan. Karena gini, engagement yang sering ditawarkan teman-teman HR adalah aktivitinya. Ya kan? Tetapi objektifnya, purpose-nya tadi apa? Nah, makanya satu hint yang saya kasih tahu, ini pasti bakal sukses ini buat teman-teman HR lainnya. Adalah tadi, purpose-driven organisasi. Pak, Bu, ini kita lakukan ini karena balikin ke purpose-nya organisasi. Kita kan mau begini nih, kita mau begini. Nah, ini nyambung nih. Kalau karyawan begini, mereka akan align nih. Nah, itu akhirnya dia, oh ya boleh deh. Tinggal duitnya kan. Mau berapa kita alokasikan. Nah, itu yang harus kuat di kita. Sehingga kalau misalnya kita berada di dalam sisi yang sulit, mana ya, apa yang harus kita perjuangkan. Nah, itu benar-benar yang kita bisa set the priority in the first time. Yaitu, Pak. Oke, karena kalau istilahnya kan happy employees, itu bisa, productivity juga bisa meningkat juga kan ya? Definitely. Oke. Kalau menurut Mbak Mita, gimana nih? Untuk yang engagement tapi ya nggak keluar duit gitu, tapi memang gitu. Yang penting kan berat nih sekarang nih situasinya. Lain sih dengan yang Pak Steven tadi katakan ya, sebenarnya kelemahan besar orang HR yang sering dikritisi itu adalah ngomong aja gitu. Padahal yang namanya manajemen ya, itu ya gimana pun UUD lah ya. Jadi kita mau nggak mau harus put everything into data, harus ada numbers-nya gitu. Misalkan ya tadi engagement survey ada skornya gitu. Kita sekarang di sini kita mau aiming kemana gitu. Lalu mungkin saran juga untuk teman-teman yang mulai udah dapet ini ya budget untuk nonton bareng gitu. Sebisa mungkin ada feedbacknya, mungkin dikumpulkan feedbacknya karyawan gimana sih plus minusnya buat evaluasi, dan angka-angka itu yang nantinya akan menjadi indikator. Mungkin nanti akan ada dashboard engagement
gitu. Sehingga nih angkanya nih ada, dan kalau misalkan ini udah masuk ke HR Matrix gitu ya, kita bisa juga untuk ukur nantinya dari itu kan internal ya tadi ya, internal merasa seperti apa dari engagement activities kita. Lalu kita put eksternal, candidates yang kita tapping itu apa sih yang mereka pikirkan tentang kita, mereka tuh udah denger apa aja gitu. Once nanti engagement activities kita kedengeran sampai luar nih kan, bener kan, itu suatu hal yang bisa kita bawa juga gitu. Jadi put everything into data, ada facts-nya, akan lebih mudah untuk membawa ke manajemen. Oke, berarti buat teman-teman HR semua, revisi semua proposal yang buat engagement ya. Kalau seandainya belum ada faktor-faktor tadi, apalagi timnya Pak Steven ya, kalau seandainya bisa revisi sebelum diajuin ya. Iya, dan harus konsisten gitu loh. Kalau memang matriksnya tiap bulan dibuat, sehingga manajemen itu terbiasa dengan data-data itu, ya kan? Dan mulai percaya, oh datanya bener nih. Jangan misalnya kita tunjukin data karyawannya salah mulu. Yang kontrak berapa, yang ini outsource berapa, semacam kita bingung sendiri gitu. Ditanya lebih tahu orang bisnis dibanding kita. Waktu celaka berat itu. Ya. Ya. Atau mungkin orang bisnisnya beda salah departemen ya, harusnya masuk HR gitu ya. Itu boleh Dan dimutasi ini data-data itu yang namanya engagement itu kan banyak menyangkut persepsi ya. Jadi pasti akan aja nggak akan bisa menyenangkan semua orang gitu. Bisa aja nanti manajemen nggak percaya karena mereka dengar enggak kok engagement activity saya dengar dari employee feedbacknya seperti ini. Kalau misalkan kita udah punya feedback secara menyeluruh Pak, kita udah melakukan survei ke sini gitu. Jadi ada 1-2 selentingan yang memang tidak bisa memuaskan banyak orang, itu bisa jadi backup kita. Itu Pak Guyup. Ya memang sih kan tadi dibilang kita nggak bisa nyenengin semua orang sih kan, apapun effortnya tetap dibilang basic gitu kan ya. Nah ini ada satu lagi nih pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. Rasionya nih kalau misalnya kita pengen gaji orang base salary over take home pay itu yang sehat gimana? Ada berapa persen? Atau mungkin kalau lebih bagusnya lagi ngitungnya take home pay atau gross salary kalau misalnya pengen offering ke kandidat yang mau kita hire itu? Ini dari sisi kandidatnya atau sisi dari perusahaan nih? Kalau dari sisi perusahaannya, karena ya kalau kandidatnya sih pasti duitnya berapa sih yang kita kasih. Tapi kalau dari kita HR kan ngitung-ngitung duitnya gimana Pak menurut Pak Steven? Kalau best practice-nya aja ya, tapi mungkin banyak yang juga punya pendekatan berbeda. Tapi sebenarnya kalau gross itu kan kita bicarakan lebih kepada beban pajak ya sebenarnya. Lebih kepada tax wise-nya seperti apa. Tapi sebenarnya mungkin yang jadi pertanyaan kan inti-intinya itu kandidatnya itu sebenarnya tahu dia akan bawa pulang berapa. Nah pertanyaannya dia bawa pulang duit berapa itu take home pay-nya itu sebenarnya edukasi lagi. Bahwa ini hal-hal yang sebenarnya bukan perusahaan mau kurangin gitu. Tapi yang penting intensitas perusahaan ingin membayar lebih buat kamu tuh ada. Cuma kalau kamu naik ke bracket pajak yang berbeda, tarifnya itu kan is not perusahaan punya problem, itu semua masyarakat Indonesia punya problem tuh masalah dengan bracket pajaknya gitu kan, itu harus dijelasin. Nah tinggal sekarang bagaimana nih kita melihat apakah kita mau mengatur fix variabelnya, fix cost-nya atau variabel kompensasinya yang kita mau atur, sehingga nanti dari sisi situ kalau memang kita mampu punya capacity ya memang idealnya kan. Kalau perusahaan sih senangnya akan selalu menggunakan variabel yang untuk bisa mendorong capability, karena itu dibanding kita menjaga fixed cost-nya, mendingan kita main di variabel. Itu dari sisi organisasi ya. Dan HR harusnya berada di situ, gimana memainkan porsi itu dengan tepat ya. Tapi kita harus melihat juga nih, karena kita kan ada kebutuhan merekrut orang kan, atau menjaga kita punya equity di dalam. Nah, keseimbangan antara variabel kemudian dengan fix itu harus kita atur dengan mekanisme yang terukur sesuai dengan struktur skala upah kita dan juga organisasi ya. Apa yang akan kita naikkan, apakah hanya fixnya atau variabelnya untuk terms annually-nya misalnya. Tapi kalau misalnya yang variabel depend daripada fokus organisasi. Kayak tadi saya bilang, oh kita mau perbaiki insentif, kita mau perbaiki cash out-nya, kita mau bantu bonus dan semacam. Kita lihat dari performance ya, itu variabel. Bisa naik, bisa turun, bisa steady. Tapi kalau fix, itu biasa bebannya terus-menerus tuh, nggak bisa turun. Nah ini mesti hati-hati dibuatnya. Makanya jangan terlalu glamorous banget di fix, tapi mainnya juga di variabel
keseimbangannya harus ada. Nah, gross dengan net itu depend. Bagi perusahaan pasti gross lebih baik karena lebih aman. Kita lebih berani menanggung itu. Kalau net, perusahaan harus mengalokasikan tunjangan pajaknya itu sendiri, dan bagi saya HR juga pusing kalau selalu begitu karena setiap apa yang keluar kita akan kena pajak. Jadi itu yang harus diperhitungkan sebagai HR ya. Itu sih. Thank you Pak Steven. Kalau Mbak Mita, kira-kira menurut Mbak Mita gimana? Setuju kah atau ada tips lain? Setuju, karena yang namanya tax, kalau misalkan kita lihat peraturan perpajakan juga ya, itu adalah tanggung jawab dari setiap orang yang bekerja dan menghasilkan di Indonesia. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya pun tanggung jawab orang personal ya. Jadi ngapain kita, saya sih nggak terlalu rekomen gitu, karena itu kayak risk lagi gitu. Ada perubahan peraturan perpajakan, beda lagi nanti gitu. Jadi memang paling aman kalau kita lihat dari sisi HR itu gross ya. Dan lagi dengan banyaknya company yang kasih gross, kalau kita terus habis itu oke kita kasih kita kasih net income sekian gitu saat offering, pasti nanti jumlahnya akan di bawahnya kan Pak. Itu jadi udah ada psikologisnya sendiri, kok saya cuma dapat gini ya, berkurang 10-30% gitu. Jadi kalau saran saya sih sebagai personally gross itu akan lebih aman. Dan kalau misalkan melihat persentase, pertama yang kita harus lihat kemampuan perusahaan. Kita bisanya seberapa sih gitu dengan worst scenario dulu. Worst scenario kita bisa bayar sebegini, karena itu akan jadi fixed cost company. Yang namanya basic salary itu jadi fixed cost company gitu. Nah setelah itu dari worst scenario bisnis sekian yang kita punya, baru kita akan naik-naik nanti gitu. Baru itu dimasukkan ke variabel. Itu hal yang pertama, kemampuan perusahaan. Dan yang kedua adalah terkait dengan posisinya sendiri. Karena kita pun di Job Street ya, sedikit bocoran gitu. Kita punya ada beberapa posisi ada beberapa posisi yang memang incentify dengan sales commission itu bisa berbeda. Satu perusahaan aja bisa berbeda gitu. Karena karakteristik nature of job-nya juga sedikit berbeda, bisa dibedakan. Nah, balik lagi sebenarnya orang sales aja masih bisa dibagi gitu, apalagi kalau misalkan sales dan non sales gitu ya, bakal berbeda sekali. Dan tinggal lihat marketnya seperti apa, nature pekerjaannya seperti apa gitu Pak Guyup. Dan di luar sana pun juga ada banyak panduan-panduan buku-buku yang untuk mengenai compensation juga ya kan. Jadi buat teman-teman HRD pun juga jangan lupa, kata Pak Steven, upskill yourself, reskilling yourself. Kenapa 5 tahun lagi kita mungkin nggak kepake nih, gitu kan? Udah banyak AI yang sekarang lagi bermunculan nih, pada berlomba-lomba untuk hal itu. Nah, pertanyaan terakhir nih, mengingat dengan waktu yang udah nggak terasa ya, udah hampir setengah 12. Ini ada pertanyaan dari Mas Bimo Aryo. Mungkin tadi juga sempat di paparannya Mbak Mita udah sempat sebutkan. Untuk benchmark dengan market, jika tidak bisa compare dengan industri yang sejenis, apakah compare dengan general industry bisa mendapatkan gambaran akurat? Tadi Pak Steven bilang cek aja kompetitor kayak gimana. Nah, ini kira-kira kalau misalnya kita nggak ketemu kompetitor kita, kira-kira bisa pakai general industry nggak, Pak Steven? Menurut saya untuk kemampuan kita untuk melihat job per jobnya ya. Jadi industri bisa beda, tapi kan ya kalau kita lihat kita bilang paling gampang lah ya, kita punya komunitas sendiri ya, HR. HR sih in every industry more or less sama ya, kecuali memang ada beberapa yang memang agak di atas. Tapi kalau kesulitan mendapat akses data, ya gunakan yang sering kan dibagi-bagi itu banyak ya. Nah itu bisa dipakai, tapi please gunakan sesuatu yang benar-benar kita dapat dari kandidat-kandidat yang kita source. Itu juga bisa kita pakai karena kan sepanjang tahun, makanya ya again data kita harus bagus gitu. Jadi jangan hanya karyawan yang masuk baru kita kelola datanya. Semua yang kita sourcing, informasi kita peroleh itu berharga gitu. Terlepas benar apa enggak, tapi kan kita bisa analisis, oh ternyata kemungkinannya angkanya di sini nih. Nah, itu perlu tahu. Dan HR juga harus mampu melakukan kayak misery guess gitu loh, ya. Lakukan itu. Jadi untuk mengetahui kira-kira industri sebenarnya mainnya di mana sih. Kadang-kadang ada yang ngomong benar, ada informasi kayak gini, tapi tidak selalu kita pegang langsung ya. Jadi kita harus benar-benar
cakap dalam menganalisis job per jobnya. Kalau memang kita susah dapat dari industri, kita lihat dari job per jobnya. Terus basically yang berubah biasanya itu kalau increment fix yang tadi segala macam kan rata-rata lihat aja inflasi berapa, kemungkinan ada tambah sekitar 3-5% di atasnya kenaikannya. Tapi kalau kita lihat misalnya benefit policy dan segala macamnya itu benar-benar kita bisa dari cek toko sebelah gitu. Jadi kita biasa bisa dapat, oh mereka medicalnya kayak gini kok. Once kita ganti, mereka ganti lagi gitu. Oh berarti bener nih gitu loh. Ya kayak gitu-gitulah. Ada trik-triknya lah. Oke, thank you banget. Mbak Mita, tadi Mbak Mita di slide-nya ada grafik gambar-gambar itu kira kalau misalnya kita pengen dapetin kayak gitu dari mana Mbak Mita? Kalau yang grafik-grafik tadi median itu biasanya memang dari paid salary survey ya Pak Guyup gitu. Kalau misalkan bisa teman-teman bisa ikut di situ berbayar atau ya buat sendiri surveinya di HR communities juga bisa, sangat mungkin gitu. Saya ingat dulu waktu saya handle compensation and benefit, suka sesama teman HR di industri yang sama, kita bikin spesifik survei. Misalkan, kita buat yuk survei tentang medical insurance atau tentang manajemen trainee dulu pernah. Nanti akan mendapatkan hasilnya adalah yang memberikan datanya gitu. Jadi bukan yang sangat besar yang konfidensial ya, tapi untuk small benefits bisa dilakukan sendiri gitu. Dan pertanyaan Pak Guyup tadi, apakah dari general market bisa dipakai? Bisa sekali sebenarnya. Jadi ini tergantung strategi kita. Again, kita harus lihat target market kita itu siapa. Target employees kita siapa, internal dan eksternal. Di company saya sebelumnya kita compare terhadap FMCG bagaimana, general market bagaimana, itu ada sendiri. Positioningnya sudah kita carefully selected, tadi Pak Stephen sudah bilang, banyak sekali data-data. Job Street itu termasuk salah satu yang agak jualan sedikit ya. Tapi benar, maksudnya saya sebagai praktisi HR pun saya suka melihat, suka ngintipin survei-survei yang dilakukan oleh teman-teman marketing Job Street ya, dan bisa sekali itu digunakan untuk acuan. Paling enggak kita bisa cari ide lah, mau melakukan apa sih gitu untuk ngelihat industri seperti apa, bisa sekali dipakai. Thank you banget. Terima kasih banyak Pak Stephen, Mbak Mita. Ini kalau misalnya dilanjutin bisa sampai lanjut makan siang nih kayaknya nih. Tapi kalau yang kita lihat dari benang merah ini tadi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Terlepas dari apapun teori, apapun yang best practice yang ada di luar sana, kita harus reflect apakah perusahaan kita mampu atau enggak, ya kan? Kemudian tadi yang Pak Stephen juga dari gambarnya, apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan tujuan dari perusahaan atau enggak, ya kan? Rencana perusahaan seperti apa ke depannya, planning apa yang harus dilakukan. Dan ini benar-benar kita nih sebagai teman-teman HRD memang udah nggak zamannya lagi kita mikir sendiri, tapi kolaborasi ya. Tadi Mbak Mita bilang ya, lu lihat aja report yang ada di Job Street, tinggal dibuka aja, itu juga ada survei yang dibikin dengan ke teman-teman HRD yang lain gitu. Kenapa enggak kita kolaborasi gitu? Apalagi sekarang kita beberapa kali juga Pak Stephen, ini udah kali kedua ya Pak Stephen ya jadi narasumber kita untuk acara TikTok pagi ini. Buat teman-teman HRD, why not? Let's collaborate gitu ya. Nah, closing statement dari Pak Stephen. Wah, apa ya? Nggak siapin loh. Oke. Tapi mungkin gini ya, buat kita sesama HR, buat saya juga sih sebenarnya. Artinya bahwa jangan pernah berpuas diri ya. Kita harus menjadi teman baiknya bisnis, teman baiknya manajemen, ya. Jangan dimusuhi. Tapi kita juga harus berdiri juga merasakan denyut nadinya karyawan. This is very important buat kita semuanya. Itu aja sih. Wow, dalam banget nih. Temenin manajemen, tapi juga jadi kawan buat karyawan. Oke, susah. Anyway, berat jadi HRD. Kalau Mbak Mita, closing statement-nya Mbak Mita. Berat jadi HR ya, tapi saya tetap mau di HRD. Udah terlanjur soalnya Pak Stephen. Nggak bisa milih lagi ya.
Dua hal sih Pak Guyup. Yang pertama, kita boleh nyontek yang lain, cari-cari ide, tapi ingat bahwa no such one best approach untuk compensation and benefit ini ya. Jadi kita harus lihat apa kebutuhannya. Dan yang kedua, sebagai HR kita harus gimana caranya menjadi teman manajemen tadi ya, yang Pak Steven bilang, teman bisnis, melek data. Gitu. Jadi usahakan semuanya quantify. Jadi kalau misalkan kita mau minta duit, mungkin akan lebih terlihat tujuannya gitu ya, lebih jelas gitu. Iya. Thank you banget Mbak Mita. Oke, buat teman-teman HRD tadi ngomongin tentang insight yang ada di Jobstreet gitu ya. Teman-teman bisa akses langsung dari websitenya Jobstreet. Kita ada option tulisannya insight. Jadi Bapak Ibu semua bisa melihat tuh. Kita mulai ada yang dari decoding digital tentang permintaan kandidat seperti apa, kemudian juga waktu 2 tahun lalu kita juga ada yang namanya law of attraction. Apa sih yang pemicu orang pindah kerja gitu loh. Itu kita juga pernah bikin surveinya 2 tahun lalu sebelum pandemi, dan nanti di awal bulan depan itu kita akan launching suatu report baru lagi gitu, nantikan aja tentang namanya saya nggak boleh spill dulu. Pokoknya nanti tunggu aja dulu gitu ya. Biar penasaran nih, biar nanti awal bulan depan kita akan ada launching satu report yang memang khusus buat teman-teman HRD semua, buat kita bisa melihat apa sih tren yang akan ke depannya seperti apa gitu. Oke. Teman-teman, thank you banget semuanya, udah 147 partisipan yang gabung di kali ini di acara TikTok pada hari ini. Nantikan kami bulan depan atau kapanpun itu, atau mungkin kita bahkan mungkin offline. Nah, tunggu aja undangan dari kami gitu ya, untuk hal-hal baru lagi yang kita bisa bawakan buat teman-teman semua. Tapi pesan-pesan dari sponsor adalah Jobstreet tidak pernah meminta password dan login buat Bapak Ibu dengan alasan apapun ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung sembarangan ngasih password dan login kepada orang-orang yang ngaku-ngaku dari Jobstreet. Apabila Bapak Ibu ada kebutuhan rekrutmen ataupun minta segala sesuatu yang berhubungan dengan rekrutmen, Bapak Ibu bisa menelpon kami ke customer service kami maupun ke sales kami. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Steven, terima kasih Mbak Mita semuanya, tim Pak Hendra, terima kasih semuanya atas hari yang begitu indah bagi kita semua. Thank you, sampai ketemu bulan depan. Bye-bye. Bye.